Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang pendidikan seumur hidup dari mata kuliah landasan pendidikan yang diampu oleh dosen Prof. Faisal Sadamuron. Halo semua, perkenalkan nama saya Iwan Safarul Haki dan NIM 2404766. Perkenalkan, nama saya Siti Salwa Azhara Yusuf dengan NIM 24008. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hudayawati dengan NIM 2400014. Yang kita tahu, pendidikan merupakan modal utama manusia untuk mengembangkan potensi dan sumber daya manusia yang menjadi kemampuan nyata untuk kehidupannya. Oleh karena itu, baik dalam makna praktik maupun studi, pendidikan akan berlangsung selama usia hidup. Pendidikan seumur hidup yang disebut dengan lifelong education adalah pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung secara terus-menerus sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Proses pendidikan seumur hidup berlangsung secara kontinu dan tidak terbatas oleh waktu. Sepanjang perjalanan hidup manusia sejak manusia lahir hingga meninggal dunia, baik secara formal maupun non-formal. Proses pendidikan seumur hidup itu tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang sedang belajar pada pendidikan formal, namun dilakukan oleh setiap lapisan masyarakat. Kira-kira apa aja sih dasar pendidikan seumur hidup? Yuk kita cari tahu. Nah, konsep pendidikan seumur hidup sudah muncul sejak zaman ajaran Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW. Gagasan tersebut muncul dalam bentuk perintah melalui hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Tuntutlah ilmu oleh kalian mulai dari tuanya hingga yang lahat." Yang artinya, kita harus selalu menuntut ilmu dari sedini mungkin hingga akhir hayat kita. Lalu kemudian konsep pendidikan seumur hidup kembali dicetuskan oleh Johann Amos Comenius pada abad 16. Beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah proses untuk membuat persiapan yang lebih berguna di hari tua nanti. Dan kemudian oleh John Dewey, beliau mengatakan bahwa yang paling utama dalam pendidikan adalah kegiatan anak itu sendiri. Kegiatan itu merupakan manifestasi dari kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa kegiatan. Sepanjang hidup harus ada keaktifan. Anak wajib memperoleh pengetahuan dari usahanya sendiri. Urgensi atau pentingnya pendidikan seumur hidup memiliki beberapa faktor penting yang mendorong pentingnya pendidikan seumur hidup. Faktor pertama adalah keterbatasan kemampuan pendidikan di sekolah. Contohnya adalah keterbatasan sarana prasarana, fasilitas pendidikan, dan juga jarak tempuh yang jauh dari sekolah. Kedua, terjadinya perubahan masyarakat dan peranan sosial. Contohnya seperti cara mengajar yang mengikuti perkembangan zaman, perubahan kurikulum, dan juga kemajuan teknologi yang pesat. Yang terakhir adalah pendaya-gunaan sumber yang belum optimal dan menjadi hambatan dalam pendidikan seumur hidup. Contohnya seperti ekonomi, teknologi, dan juga geografi. Tujuan pendidikan seumur hidup bertujuan untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya. Melalui pendidikan seumur hidup, seseorang diharapkan meningkatkan kualitas hidupnya baik secara personal, pribadi, sebagai warga masyarakat, dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Tujuan akhir pendidikan seumur hidup adalah mencapai kualitas hidup pribadi sosial dan profesional dan seoptimal mungkin. Sasaran pendidikan seumur hidup yakni sebenarnya untuk siapa aja, mulai dari anak-anak, remaja sampai dewasa. Untuk orang dewasa, pendidikan seumur hidup ini lebih diarahkan dalam rangka pemenuhan self-interest atau kebutuhan pribadi yang merupakan tuntunan hidup mereka sepanjang masa. Di antara self-interest tersebut, kebutuhan akan membaca, menulis, dan keterampilan bagi para pekerja sangat dibutuhkan untuk menghadapi situasi dan persoalan-persoalan penting di masa yang akan mendatang. Sementara bagi anak-anak dan remaja, pendidikan seumur hidup adalah sebagai motivasi belajar sehingga memungkinkan anak-anak dan remaja untuk berpikir secara kritis dan mempunyai pandangan kehidupan yang dicita-citakan pada masa yang akan datang. Ada pula manfaat dan dampak dari pendidikan seumur hidup ini, yakni berkontribusi dalam pengentasan buta huruf, pendidikan vokasional, peningkatan keterampilan, adaptasi terhadap perubahan sosial, pendidikan politik, dan pemanfaatan waktu luang yang lebih bermakna. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.